Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alinda Ayu Prameswari, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 190512140012. Nah, standarisasi ini adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegunaannya yaitu untuk dapat digunakan banyak orang, kemudian memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan, dan juga agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Nah, pada saat kita memulai langkah ke dalam ilmu jaringan komputer, hal yang pertama kali kita pelajari biasanya adalah TCP/IP. TCP/IP bisa dianalogikan seperti bahasa. Ketika manusia bertukar informasi, manusia akan berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Begitu juga halnya dengan komputer atau host dalam sebuah jaringan. Agar komunikasi dan pertukaran informasi bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan bahasa yang sama. Walaupun merek host jaringan tersebut berbeda-beda, host masih bisa berkomunikasi dengan host lain karena menggunakan standar komunikasi yang sama, yakni TCP/IP. Nah, protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi, di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau yang disingkat dengan ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol Model Open System Interconnection atau disingkat dengan OSI. Nah, model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP/IP digunakan sebagai standar de facto. Nah, ini dia OSI layer. Ketika ISO, International Standard Organization, membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Nah, di layer yang ketujuh ada application layer. Layer ini terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan research jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Di layer ke-6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer kelima yaitu session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NASN, SMB. Layer keempat, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut
pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer 3. Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, reaper, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control dan lapisan Media Access Control. Layer 1, Physical Layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim. Ya, ini pada layer 7 sampai 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Nah, ini masuk layer 4. Agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi. Ini berarti layer 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi. Ini sudah masuk layer 2 dan 1. Pada ulasan sebelumnya, kita membahas bagaimana proses sebuah data ditransmisi. Sekarang kita akan mencoba membongkar sebuah data. Apa isi sebuah data sehingga data tersebut bisa ditransmisikan? Ketika kita analogikan mengirim data di internet itu seperti mengirim pos, bisa kita katakan data adalah isi surat tersebut. Kemudian paket header adalah amplop, perangko, alamat, dan kelengkapan lainnya. Paket header ini memberikan beberapa informasi tambahan. Jika kita bedah sebuah paket data yang ditransmisikan menggunakan IPv4, maka isi dari paket data tersebut bisa kita lihat seperti gambar berikut. Nah, ini ada IP version. Fungsinya untuk menyimpan informasi versi IP yang digunakan. Kemudian IP header length, informasi panjang keseluruhan header paket data. Minimum panjang IP header adalah 20 bits dan maksimum panjang adalah 24 bits. TOS adalah sebuah file dalam header IPv4 yang memiliki panjang 8 bit dan digunakan untuk menandakan jenis quality of service yang digunakan oleh datagram yang bersangkutan untuk disampaikan ke router-router internet web. Implementasi TOS ini biasanya saat kita melakukan limitasi bit di web proxy mikrotik atau service VoIP. 16 bit total length. Isian 16 bit ini memberikan informasi ukuran keseluruhan paket atau fragmen, termasuk header dan data. Informasi ditampilkan dalam format bits. 16 bit identification fragment offset flag are length.
Pada saat IP paket berjalan di internet, paket ini mungkin akan melewati beberapa router yang tidak bisa menghandle ukuran paket. Misalnya nilai maksimum transmission unit yang dimilikinya lebih kecil dibandingkan ukuran datagram IP. Maka, paket akan dipecah atau difragmentasi menjadi paket-paket yang lebih kecil, untuk kemudian akan disusun kembali setelahnya. Parameter ini yang akan digunakan untuk fragmentasi dan penyusunan kembali. TTL. Ada kemungkinan sebuah IP paket berjalan tanpa tujuan di jaringan internet. Contoh kasus misalnya adanya kesalahan routing atau routing loop. Agar paket ini tidak berputar-putar di jaringan internet selamanya, nilai TTL ini akan dikurangi setiap kali paket data melewati router. Ketika nilai TTL sebuah paket data sudah habis atau memiliki nilai 0, maka paket tersebut akan di-drop atau dibuang. Kemudian protokol. Berisi informasi protokol apa yang digunakan untuk melakukan transmisi data. 16-bit header checksum. Informasi nilai yang dihitung berdasarkan kalkulasi konten IP header. Digunakan untuk menentukan apakah ada error pada saat dilakukannya transmisi data. 32-bit search IP address. 32 bits informasi sumber IP paket data. Ada 32 bit destination IP address. Nah, 32 bits informasi IP ini yang dituju pada paket data. Kemudian options. Parameter ini termasuk jarang digunakan, memiliki panjang yang bervariasi dari 0 sampai kelipatan 32 bits. Parameter ini bisa digunakan untuk menyimpan sebuah nilai untuk opsi security, record route, timestamp, dan lain-lain. Kemudian data, berisi data yang ditransmisikan. Dari informasi paket header di atas, pada akhirnya sebuah data bisa dikirim dari satu host ke host yang lain. Lalu kita akan membahas model TCP/IP. Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware. Protokol TCP atau IP ini terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol atau yang dinamakan TCP tadi, dan Internet Protocol IP. Protokol ini dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency (ARPA) untuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas. 1. Sebuah alamat TCP/IP adalah nilai biner berukuran 32 bit yang diberikan ke setiap host dalam sebuah jaringan. Layer dalam TCP/IP. Di sini ada 4 layer. Yang pertama, Network Interface Layer. Oh iya, sebelumnya TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Nah, layer-layer ini yang pertama ada Network Interface Layer. Layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Media fisiknya dapat berupa kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Karena tugasnya ini, protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital yang dimengerti komputer, yang berasal dari peralatan lain yang sejenis. Protokol-protokol yang ada pada layer ini antara lain Serial Line Internet Protocol, Point-to-Point Protocol, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat logik ke dalam alamat hardware atau sebaliknya, dari alamat hardware ke dalam alamat logik. Yang kedua, Internet Layer. Protokol-protokol yang berada pada layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Pada layer ini terdapat beberapa protokol penting, antara lain Internet Protocol. Protokol di internet yang mengurusi masalah pengalamatan dan mengatur pengiriman paket data hingga sampai ke alamat yang benar.
Yang kedua ada Internet Control Message Protocol, adalah protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan bila terjadi masalah pengiriman data. Yang ketiga ada Transport Layer, merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layer ini adalah Transmission Control Protocol. Lalu yang kedua ada UDP. Nah, lain halnya dengan protokol TCP, untuk protokol UDP adalah protokol yang tidak menggunakan proses acknowledgement dan pengurutan, sehingga lapisan di atas protokol ini tidak pernah mengetahui sampai atau tidaknya paket data yang dikirim ke tujuan. Lalu yang keempat, Application Layer. Pada layer inilah terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP. Misalnya, File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file, dan juga Telnet, yaitu protokol untuk akses dari jarak jauh. Kemudian Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pertukaran email, dan juga HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file HTML dan web. Lalu, bagaimana cara kerja pada TCP atau IP? Nah, dalam TCP/IP terjadi penyampaian data dari protokol yang berada di satu layer ke protokol di lain. Setiap protokol memperlakukan semua informasi yang diterimanya dari protokol lain sebagai data. Jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layer atasnya, ia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut. Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data diteruskan lagi ke protokol pada layer di bawahnya. Hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima dari protokol lain yang berada pada layer di bawahnya. Jika data yang diterima dianggap valid, maka protokol akan melepas informasi tambahan tersebut untuk kemudian meneruskan data itu ke protokol lain yang berada pada layer di atasnya. Perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Perbedaannya yang pertama, OSI layer ini jelas memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer. Yang kedua, OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP or IP merupakan protokol suite. Standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP or IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Perkembangan OSI layer tersendat, yang tidak seperti TCP or IP. TCP or IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP or IP mengembangkan setelah diimplementasikan. OSI layer mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP or IP mengombinasikan presentation. Yang ke-8, OSI layer mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP or IP mengombinasikan data link. Yang ke-9, TCP or IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer dan lebih kredibel karena protokolnya. Kemudian, persamaan model OSI layer dan TCP or IP yaitu sama-sama memiliki layer, juga sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan, memiliki transport dan network yang sama-sama menggunakan paket switching, mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan, dan menggunakan topologi paket switching. Jenis-jenis protokol. Yang pertama ada TCP or IP, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Dan yang kedua, User Datagram Protocol atau UDP, adalah transport TCP or IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, Domain Name System, adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS
dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang, DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. HTTPS. Protokol HTTPS pasti sudah sering kan didengar. Kata HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antar klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau Transport Layer Security. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Yang kelima ada Secure Shell atau SSH. Adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet, FT, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Dan yang keenam ada Telnet, yaitu Telecommunication Network. Dikembangkan pada 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya, Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Dan yang ketujuh ada OSI Layer. OSI Layer ini sudah dibahas tadi, yaitu merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada jaringan internet terdapat dua jenis protokol yang umum digunakan, yaitu UDP dan TCP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, sedangkan TCP adalah Transmission Control Protocol. Keduanya memang sangat erat dan sulit dipisahkan. Nah, meski begitu, ada beberapa perbedaan di antara kedua protokol internet tersebut. Yang pertama, di kemampuan koneksi. Bila kita menggunakan komputer yang UDP, maka kita bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kemudian karakteristiknya. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Nah, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65532. Untuk ephemeral port 1 sampai 1023 untuk well known port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Pada network layer terdapat dua jenis paket, yakni paket data digunakan untuk membawa data milik user dikirimkan melalui jaringan pada protokol yang digunakan untuk mengelola paket data, disebut dengan route protocol. Contoh protokol yang tergolong dalam route protokol antara lain IP dan IPX. Yang kedua ada route update packet, digunakan untuk mengupdate informasi yang terdapat dalam routing table milik router yang terhubung dengan router lainnya. Protokol yang mengelola routing table disebut dengan routing protocol.
Contoh protokol yang tergolong dalam routing protokol adalah RIP, IGRP, OSPF, dan sebagainya. Nah, di network layer ini berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet dengan meneruskan paket-paket dari satu node ke node lain dalam jaringan. Masalah desain yang penting adalah bagaimana cara menentukan route pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Melakukan mekanisme routing melalui Internet Network. Router merupakan device yang berfungsi membawa traffic antara host yang terletak dalam network yang berbeda, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer. Beberapa contoh protokol yang bekerja di network layer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DDP, yaitu Delivery Datagram Protocol. Merupakan protokol transport yang biasa digunakan oleh jaringan komputer Apple. IP, Internet Protocol, bagian dari protokol TCP/IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengalamatan logika. Kemudian IPX, yaitu Internet Work Packet Exchange, dan NVLink, merupakan protokol yang disediakan oleh sistem operasi netware yang dibuat oleh Novell, digunakan untuk routing paket. Kemudian NetBEUI dibangun oleh IBM dan Microsoft, menyediakan layanan transport untuk NetBIOS. Nah, sekilas tentang standarisasi jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.